Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa ibadal mu'minina li ada'il a'malis salihat wa syarraha sudura awlihil muttaqina lil iman bima ja'a bihi rusulan minal hikmah wa yassara lahum minal baqiyatis salihat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala malihi minal asma'il husna was sifat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan arju biha rafi'ud darajat, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, sahibul ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan serta limpahan taufik dan hidayahnya kepada kita dikarenakan kasih dan sayangnya, sehingga kita bisa datang berkumpul di masjid kita yang dalam rangka mentaati perintahnya, yaitu mendirikan waktu Jumat. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berkat pengorbanan beliau dan para sahabatnya, hari ini telah sampai kepada kita sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Hari ini adalah hari yang paling mulia bagi kaum Islam, yaitu hari Jumat. Maka ada hari yang mulia ini, bagaimana kita bersolat atas beliau dengan kita banyak-banyak bersolat atas beliau. Insyaallah di hari kiamat kelak kita akan dekat dengan beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada kita semua, malah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takwa itulah bekal kita yang terbaik untuk menuju kepada kehidupan akhir kekal abadi. Berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Fatir ayat 29-30. Berbisnis itu suatu kegiatan. Bisnis itu bahasa Inggris artinya urusan. Maksudnya kegiatan oleh dua orang atau selebihnya, seperti berjualan, berdagang, untuk mendapatkan keuntungan. Itu namakan dengan berbisnis. Berjualan, berniaga, berdagang, itu bisnis. Mendapatkan urusan dan dia puas senang, itu juga namanya berbisnis. Tapi yang namanya berbisnis itu, berniaga itu ada juga untung dan ruginya. Itu kalau dalam bahasa dunia, jual beli itu ada untung, ada rugi. Tapi Allah mengatakan perniagaan yang tidak merugi. Tijaratun lan tabur. Maksudnya apa? Jadi
seseorang itu atau orang Islam itu dia beramal soleh itu seperti berdagang, seperti berbisnis, seperti berniaga. Dan Allah memberikan keuntungan dari apa yang telah dia lakukan. Itu yang dimaksud dengan berbisnis dengan Allah SWT. Artinya kita beriman, beramal, yang kita lakukan itu, maka Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda. Tapi kalau tidak beramal, ya tidak akan apa-apa. Sama halnya orang bekerja tentu dapat upah, dapat gaji. Kalau tidak bekerja, apa yang mau dia dapat? Seperti itu. Kemudian, apa saja perniagaan itu berbisnis dengan Allah itu yang mendatangkan pahala yang tidak merugi. Allah katakan, alladzina yatluna kitaballah, itu baca Al-Quran. Kalau orang Islam tidak baca Quran, dia merugi. Bukan baca Quran saja, orang Islam itu yang dia tidak beramal, dia akan merugi. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat sedangkan dia mampu, tidak berhaji sedangkan dia mampu, tidak baca Quran, tidak sholawat, tidak berzikir, tidak menikah, tidak menuntut ilmu, semua amal dan usaha itu dia tidak lakukan, maka dia akan merugi. Ya Allah utamakan yang ini dulu, membaca Al-Quran. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam riwayat Imam Tirmizi, Nabi katakan, man qara'a harfan min kitabillah, falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah dan Al-Quran, maka baginya kebaikan. Kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Tidaklah aku mengatakan alif lam itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita mengucapkan alif saja, pahalanya 10. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf Bismillahirrahmanirrahim itu? Ada 19 kalikan 10, berarti 190 kebaikan. Baru membaca satu huruf saja, baru membaca Bismillah saja, apalagi kalau membaca semua ayat dari Al-Quran. Maka ulama menekankan, kalau tidak sanggup membaca semuanya dari isi Al-Quran itu yang 115 surat itu, cukup dia membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Wajib. Karena membaca dalam sholat harus membaca surah Al-Fatihah. Kalau ada orang yang tidak bisa membaca surah Al-Fatihah, celaka dia. Sekarang hari ini banyak masjid indah dibangun, nyaman. Tapi maaf cakap, kalau imamnya salah membaca surah Al-Fatihah, semua jemaah dalam masjid itu akan berdosa. Itu gunanya pentingnya membaca Al-Quran. Kalau benar dapat pahala, salah pun juga dapat pahala. Tapi salah jangan semuanya tiap hari selalu salah. Tentu yang salah harus dibenarkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rawahul Bukhari Muslim. Sebaik kamu itulah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Orang belajar dapat pahala, beruntung. Orang mengajarkan juga dapat pahala, beruntung. Sebaik kamu, orang yang paling baik. Al-Quran sebagai pedoman umat Islam. Pegangan. Kalau Islam jauh dari pegangannya, dari pedoman itu Al-Quran, maka kehidupan Islam akan hancur. Itulah gunanya pentingnya membaca Al-Quran. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Sholat apa lagi? Kalau orang Islam tidak sholat, tidak ada Islam. Rukun Islam memang ada 5. Kalau orang tidak pergi haji karena dia tidak mampu, tidak apa-apa, tidak berdosa. Orang Islam tidak bayar zakat karena dia tidak mampu, malah dia mendapatkan zakat, tidak apa-apa. Orang Islam tidak puasa di bulan Ramadan karena dia sakit dalam perjalanan, dia wajib menggantinya di hari yang lain. Tapi kalau orang Islam tidak sholat, tidak ada Islamnya lagi, runtuh tiang agama. Jadi kalau orang Islam tidak menunjukkan sholat, maka telah merupakan agama, menghina agamanya. Kalau orang kafir menghina Islam, aja
Karena dia tidak paham. Tapi yang salah kali orang Islam menghina agama, merupakan agama adalah salah satunya adalah meninggalkan sholat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu lahu yaumul qiyamah shalah. In shalat salahal amal kullu, wa in fasada amal kullu." Yang pertama akan bisa nanti kita di akhirat adalah sholat. Kalau baik sholatnya, baik seluruh amal ibadahnya. Tapi kalau rusak sholatnya, rusak seluruh amal ibadahnya. Mau dia menyumbang 1 triliun pun, berbuat baik pun kepada semua orang, baik dia dalam pandangan manusia, sehebat apapun dia, setinggi apapun pakanannya badannya, serama apapun dia, sebaik apapun dia, tapi kalau dia tidak sholat, maka dia tidak ada apa-apanya dalam pandangan Allah SWT. Semua amal ibadahnya hangus, tidak akan Allah terima kalau dia tidak sholat. Makanya Nabi jemput jauh-jauh ke langit. Ketika itu saya sadar, kenapa? Sekarang pentingnya itu sholat itu dijemput sampai jauh ke langit sana. Yang sangat pentingnya. Oh, Nabi itu dahulu juga sholat, tapi bahasanya beda. Sholat itu bukan perkara baru. Perkara Nabi itu sholat, puasa juga sama. Seperti itu. Makanya dengan sholat maka dia akan mendapatkan keuntungan. Oh, ada mengatakan, Ustaz, kalau saya sholat dan juga saya kaya, sholat bukan untuk jadi kaya, tapi sholat akan memberikan rezeki. Allah beri rezeki. Ya kan orang Islam, orang kafir dapat rezeki. Rezeki itu kan bukan berupa harta saja. Rezeki itu apa? Apa yang dia rasakan pada hari itu rezeki. Kita bisa ke masjid itu rezeki. Tangan kita beribadah rezeki. Rumah tempat kita amal itu rezeki. Kita bisa bekerja, anak istri sholat baik, itu juga rezeki. Salah satunya lah dengan sholat. Kemudian apalagi yang terakhir adalah wa anfaqu mimma razaqnakum yunfiqun, menafkahkan harta sebagai harta sedekah. Jadi umat Islam itu bukan saja dia memiliki harta untuk diri sendiri, dia berbagi, dia berpikir, oh masih ada orang susah, masih ada orang yang kelaparan. Kata Nabi, kamu itu dibantu, ditolong karena orang yang terlantar di antara kamu, maka berilah kepada mereka. Sedekah itu dekat dengan Allah, jauh dari neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Kalau wajib dia zakat, kalau sunat dia sedekah infak. Maka orang bersedekah, maka dia mendapatkan keuntungan. Maka Allah katakan, ya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila bila fi kulli sunnatin habba wallahu yudhi'u liman yasha' wallahu wasi'un. Perumpamaan orang menanamkan jalan Allah itu seperti menumbuhkan 1 butir. Tumbuh 7 butir, 7 tangkai, dan setangkai itu ada 100, maka Allah bergandakan menjadi 700 kali lipat. Maka Allah lebih lagi melipat gandakan bagi orang yang dia bersedekah, berpikir dia berikan hartanya. Ya. Kalau sekarang ini banyak orang punya ilmu, banyak ulama, tapi kalau harta, maka Allah katakan, wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Engkau berjuang jalan Allah dengan harta dan dirimu, bukan dengan ilmu. Engkau berjuang Allah dengan harta dirimu, harta untuk baru diri. Orang kaya dia masjid, dia pesantren, dia madrasah, dia anak yatim, dia janda-janda tua, maka peduli. Itu juga jihad. Pergi ke masjid, berjalan dari rumah itu jihad. Menafkahi anak yatim, janda-janda itu jihad. Menuntut ilmu itu jihad. Berbakti pada orang tua jihad. Itu bukan sekedar perang saja artinya. Jadi kalau orang sholat, laki-laki terutama sholat di rumah, dia itu bukan berjihad, tapi dia hanya menuruti hawa nafsu. Sanggup dia ke Sumbar pergi mendaki gunung kan, kuat, tapi datang ke masjid yang terjadi rumahnya dia tidak sanggup. Dia itu apa? Dia itu artinya berupaya bersungguh-sungguh mengerahkan segala kekuatan daya upaya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baru dia akan mendapatkan keuntungan. Kalau tidak, dia akan merugi. Makanya kalau ingin kita mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, kita banyak-banyak kita beramal saleh. Ya, itulah kalau kita memiliki pada akhirat yang abadi. Insyaallah Allah akan berikan keberkahan kepada kita dan
memberikan rahmat kepada kita, proses kita Allah berikan jalan keluarnya. Mari kita menuntut hari ini kata barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal tilawatahu innahu ghafurur rahim.